nakal pulang aja. Oke. Nama saya Rudi Setiawan. Untuk saat ini saya ketua penyelenggara di Nostalgia Event. Mas, Nostalgia Event itu seperti apa sih Mas eventnya? Nostalgia Event itu suatu event atau suatu acara di Surabaya yang mungkin lebih ke membangkitkan band-band yang pada masa jayanya dulu itu lagi rame-ramenya. Lagi apa ya, lagi naik daunnya mungkin di tahun sekitar tahun 2008 sampai 2012 lah, 2014. Dan itu mungkin kita lagi membangkitkan semangat mereka lagi, untuk mungkin mereka lagi produktif atau mengobati rasa rindunya ke audiens, seperti itu sih Mas. Kurang lebih. Itu band-band khusus Surabaya atau di luar juga gimana? Untuk sementara waktu ini kita fokuskan ke Surabaya dan sekitarnya. Mungkin ya yang terjangkau mungkin sekitar Surabaya dan Sidoarjo aja. Mungkin itu Mas nama-nama bandnya yang akan tampil besok yang dipastikan. Untuk nama band yang besok tampil di Final Chapter ada Devadatta, Madonna is Murder, Forbidden, Judas Iscariot, Afternight, Possible Or Somewhere, Supermesia, Battlefield, dan ada beberapa line up lagi. Itu gimana Mas? Namanya, temanya kan Final Chapter ya? Iya. Itu gimana mengangkat tema itu? Final Chapter ya, mungkin untuk Final Chapter ini kita lagi kehabisan mungkin stok band ya, ibaratnya stok band lah. Karena mungkin untuk ngajak atau mengundang band-band lama itu juga susah Mas. Kadang mungkin ada yang beberapa orang ada yang pengen balik lagi, balik lagi ke skena, balik lagi bermusik, baik lagi mungkin untuk menyambut atau menghibur audiennya. Tapi sebagian lagi mungkin tidak bisa karena keterbatasan waktu atau lagi di luar pulau, lagi sibuk dengan pekerjaan, jadi nggak semuanya bisa kita ajak. Ya sempat beberapa band sudah kita ajak, cuma mungkin mereka lagi nggak bisa. Seperti itu. Jadi ya mungkin ini untuk Nostalgia kita Final Chapter, nanti selanjutnya kita Nostalgia akan jadi penyelenggara atau prisennya, nanti kita akan ada konsep lagi setelah gitu. Oh, jadi itu tadi kan katanya Mas kan Surabaya kekurangan band-band ini ya? Iya, kekurangan band lama yang bisa diajak lagi. Mungkin apa ya, istilahnya di Final Chapter ini ada beberapa band baru yang maksudnya yang mau diperkenalkan atau emang khusus band lama? Kalau band baru lebih tepatnya nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Untuk band lama ini di kisaran tahun sekitar 2000, ya maksimal mereka itu terbentuk atau berdirinya tahun 2014 lah, paling terbaru. Sebelumnya ya maksimal ada Devadatta yang kelahirannya dari 98, ya mungkin sama band-band lama yang merintis atau baru berdirinya sekitar tahun 2010, 2008 dan selebihnya mungkin. Kan ini kan ada nama-nama kayak Madonna is Murder sama Devadatta yang bandnya lama banget gitu Mas. Itu cara nembusi mereka itu gimana Mas? Ada kesulitan atau gimana? Ya awalnya mungkin kita cari apa ya, kontaknya dulu. Kalau sekiranya kita cari kontaknya susah di teman-teman terdekat atau band-band lain, mungkin kita cari di Instagram. Kan pasti ada akun Instagramnya dari band-band tersebut. Nah, itu kan pasti ada personilnya. Entah itu dari tag-tagan atau dari apa, dari followingnya. Itu kita coba telusuri dulu. Kan kalau misalnya band nggak aktif kan biasanya kan apa ya, akunnya juga nggak aktif. Iya. Nah, kita itu coba langsung ke personalnya. Ya ketika personalnya, setelah itu kita bisa lanjut ke WhatsApp. Setelah itu mungkin ya kita menunggu konfirmasi dari mereka. Mereka kan pasti mencoba menghubungi personil-personilnya lama. Nah baru setelah mereka bisa pada tanggal itu mereka konfirmasi ke saya bisa atau enggaknya. Alhamdulillah ada yang bisa. Tapi sebelum dari band-band tersebut mungkin ada band yang sudah kita coba tapi nggak bisa. Ya itu kesulitannya berarti tingkat kesulitannya ini. Berarti untuk di Nostalgia 3 ini
harus benar-benar dimanfaatkan sama teman-teman apa ya yang penyuka musik-musik lama. Harusnya harus digunakan dengan sebaik mungkin ya, karena nggak semuanya event juga untuk konsepnya seperti ini Mas, karena ya sambil mengenang masa lalu kita juga menimbulkan kenangan di masa depan. Oh berarti tahun 2022 ini loh ada acara yang mengenang tahun band di tahun 2010, 2012 kan udah jarang banget Mas. Dan itu juga kita mengumpulkan semua band lama dalam satu event juga nggak mudah. Kita harus persiapan dari jauh-jauh hari, karena kan band lama yang kita ajak ke tahun ini itu pun juga susah Mas. Harus konfirmasi dari jauh-jauh hari. Kalau mereka semua personilnya bisa, baru kita dealkan lah. Seperti itu. Jadi ini perkiraan mungkin nanti lagu yang dibawakan juga lagu-lagu yang dulu terhits gitu. Iya, lagu lama. Iya. Biar bisa singelong, mungkin mengingat masa lalunya dulu pernah entah itu mosing kena kepala. Iya. Pernah singelong, pernah lainnya ketemu jodohnya di event yang lagu bandnya ini. Kan siapa tahu kan bisa seperti itu. Mas, ini kan event ketiga ya. Mungkin menarik ke belakang Mas, event ke pertama, kedua itu konsepnya sama dengan ini atau lain? Konsepnya sama Mas, kurang lebih sama semua. Tapi untuk di event pertama itu kan memang band-band lama. Tapi kita mungkin cari yang terdekat dulu atau yang lebih mudah jangkauannya. Jadi seperti punya teman band ini bandnya lama, kita coba ajak. Itu sambil kita seiring berjalannya waktu kan kita umumkan untuk band ini line up-nya sudah fix. Nanti kan pasti bakal banyak teman-teman band yang tahu. Nah, itu sambil kita cari relasi. Iya, sambil cari relasi, sambil cari channel. Nah, itu tahun berapa itu Mas? Pertama? Itu masih 2019. Oh, ini acara tahunan atau gimana atau? Oh, kalau satu tahun berapa kali? Kita acara rutin aja ya, mungkin sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Oh. Kalau bisa ya rutin terus alhamdulillah. Tapi konsepnya tiap istilahnya tiap itu beda, tiap event beda gitu. Iya, tiap event beda. Dan semua dari chapter 1, 2, 3 pun itu semua bandnya beda semua. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sekarang? Nggak ada yang sama. Jadi biar bergantian merasakan panggung nostalgia, siapa tahu semangatnya mulai naik lagi. Apa sih Mas harapannya ke depannya Mas dengan membuat nostalgia ini? Harapannya? Ingin apa ya Mas? Lebih tepatnya ingin Surabaya itu rame event lagi. Di samping itu rame event lagi, kita juga memberi semangat untuk band lama, membangkitkan semangat mereka untuk bisa produktif lagi. Karena ya tidak dapat dipungkiri beberapa band yang sempat perform di Nostalgia kemarin itu sekarang sudah mulai penggarapan mungkin album. Oh, mulai aktif ya? Iya, mulai mau video klip, rilis lagu baru dan lain-lainnya. Terus apa Mas ya? Untuk kedepannya mungkin ini event khusus buat event khusus buat teman-teman underground atau bisa genre-genre lain gitu ke depannya? Sebenarnya kan untuk event ini kan juga all genre sih Mas. Ada metal, ada hardcore, ada popang. Mungkin yang kurang dari event ini mungkin masih belum adanya mungkin black metal atau yang death metal. Mungkin di next event bakal ada yang masuk lah untuk genre-genre tersebut. Band-band metal lama ya. Dan untuk pasarnya mungkin orang yang baru masuk skena atau orang yang sudah lama di skena tapi mungkin mereka nggak menemukan ibaratnya seperti aku nggak seneng mungkin gak band iki. Iya. Aku pengen loh band-bandan sing zaman-zaman biyen. Dari skena yang dulu. Iya. Mungkin seperti itu. Untuk tempat acara gimana Mas? Nah, untuk tempat acara dari chapter 1, 2, 3 itu kita untuk konsepnya yang beli tiket yang dapat info lokasinya. Untuk beli tiketnya di mana Mas dan berapa bisa di? Untuk di chapter 3 ini sementara waktu bisa langsung ke tiket boxnya ada di Vivre, Sura sama Sol Campus. Itu yang Sol Campus yang wilayah Sidoarjo. Dan bisa melalui kontak person kalau misalnya mungkin kejauhan bisa COD atau kalau misalnya di luar kota bisa via transfer aja. Mungkin ada Instagram atau YouTube yang bisa dilihat sama teman-teman dulu. Instagramnya, sosmednya cuma di Instagram aja bisa di @nostalgia.event
Nanti untuk info-info dari keseluruhan acara bisa dipantau di situ. Acaranya tanggal berapa Mas besok? Tanggal 29 Mei. 29 Mei. 2. Soal yang itu Mas, mungkin ini kan konsep band lama ya. Apa ada band-band lama yang sempat diajak tapi mereka pengen main tapi nggak terkendala? Mungkin ada diceritakan. Ada sih beberapa Mas. Ya mungkin ada. Kita sempat menawarkan band yang mungkin lagi rame di masanya ya. Seperti Rose of Sadness, Monster Phobia, Medusa, Zombie vs Plan, Screaming Out itu nggak bisa. Dan ada beberapa band lainnya. Itu ya mungkin ya kendalanya mungkin masih sibuk dengan pekerjaan. Ada yang personilnya yang di luar kota atau luar pulau. Kalau Monster Phobia itu kan untuk personilnya kan full cewek. Dia kan band metal. Cuma personilnya full cewek. Lah itu sebenarnya mereka pengen main lagi meskipun mereka sudah full hijab ya, sudah berhijab semua ya rata-rata. Tapi gitarisnya itu katanya lagi hamil. Nah, mungkin kedepannya nanti setelah melahirkan mungkin kita coba ajak lagi. Siapa tahu bisa, kan seru sekarang. Band full metal, pakai hijab, tapi teriak-teriak lagunya. Kan seru. Nah, sedangkan untuk saat ini di Surabaya sepertinya masih belum ada kalau band metal untuk personilnya full cewek. Kalau dulu masih ada, yaitu namanya Monster Phobia. Iya. Mungkin ada apa kayak ada peristiwa-peristiwa gitu yang menyebabkan mereka nggak bisa main gitu Mas? Ada sih. Ada salah satu band di chapter 2 kemarin. Ya menjelang berapa minggu acara, sekitar 2 minggu acara. Ya saya sendiri kaget sebenarnya. Itu kan ya sebenarnya teman saya sendiri. Tiba-tiba dikabarin kalau misalnya yang bersangkutan mungkin telah berpulang ke yang Maha Kuasa seperti itu. Ya mungkin hamil dahulu ya mau nggak mau ya tetap kita nggak mengganti band tersebut. Untuk namanya tetap, nama dan logo tetap ada di poster, tapi mereka untuk jam performnya diganti dengan tribut ke yang tersebut, yang bersangkutan. Jadi beberapa personilnya naik panggung, mendoakan bersama, terus sama mendengarkan lagu terbarunya dari mereka yang sempat direcord tapi nggak sempat dibawakan ke panggung musik underground seperti itu. Jadi nanti ada beberapa menit waktu untuk itu Mas ya? Iya, yang di chapter 2 kemarin, beberapa menit, sekitar ya 10 menit mereka mendoakan bersama, mungkin kilas balik kebaikan beliau, terus sambil mendengarkan lagunya. Berarti nanti keseruan-keseruan di chapter 1 dan chapter 2 nanti bisa terjadi lagi di chapter 3? Sangat bisa terulang kembali di chapter ketiga. Karena kan emang band-bandnya kan yang lagi dikangenin dulu. Iya benar-benar. Apalagi ini ada beberapa band yang kayak Devadata itu kayak udah nggak pernah main ya Mas ya? Udah lama nggak main sih. Iya, pas itu kan juga band legend Mas, dari Surabaya. Mungkin ada teman-teman yang apa ya, anak-anak muda yang cuman tahu dari cerita-cerita akhirnya bisa nonton besok. Bisa cerita mungkin dari turun-temurun, dari kan kakaknya, dari bapaknya. Akhirnya besok bisa nonton langsung. Besok bisa nonton. Kan pasarnya kan juga dari orang yang baru pengen melihat, dari baru masuk skena sampai ke orang lama skena bisa melihat semua. Mas ini kan antara ada Devadata, terus ada band metal, band hardcore, ada band popang, itu kan menyatukannya kan susah Mas ya dalam satu lingkup. Itu gimana Mas besok konsepnya? Susahnya enggak sih Mas, soalnya emang Surabaya seperti dulunya itu emang kebanyakan acara seperti itu. Ada yang mungkin genre tertentu sendiri dalam satu event. Iya, biasanya gitu yang ramai. Biasanya kalau mungkin metal aja, hardcore aja, popang aja. Dan di samping itu juga Surabaya itu dari dulu itu konsepnya ada yang full all genre. Jadi dari metal, hardcore, popang, mungkin dari black metal juga, dari punk juga ada. Jadi mungkin nggak ada kesulitan kalau untuk menyatukan ke apa ya, beberapa genre dalam satu event. Jadi nggak ada kesulitan untuk itu Mas ya? Alhamdulillah nggak ada. Apa lagi ya? Mas, untuk kedepannya nanti kira-kira akan mengundang band lama tapi dari luar Surabaya? Kemungkinan besar ada. Dipantau aja terus, nanti bakal ada info terbaru dari Nostalgia Event. Mantap. Band lama yang dari luar kota juga. Iya, yang udah lama ya, yang mungkin dulu sempat mampir ke Surabaya mungkin tahun 2015, insya Allah kita mencoba untuk hadirkan di Surabaya lagi di tahun ini. Band-band ibu kota gitu ada kemungkinan nggak Mas?
kedepannya Mas? Insya Allah kalau dilancarkan terus. Jadi ini nanti bisa beberapa capture gitu Mas, lanjut terus. Chapternya mungkin sudah selesai sampai sini. Nostalgia bakal jadi penyelenggaranya. Dan nanti kita akan ganti judul. Jadi nanti Nostalgia Prison sebagai penyelenggara. Nanti kita akan ada judul-judul lagi lainnya dengan konsep yang berbeda-beda. Tapi tetap dengan konsep awal kita bangkitkan lagi band-band lama yang sudah lama vakum atau yang infonya sudah bubar. Jadi konsepnya tetap band-band 2000-an, 90-an tapi dengan apa ya? Istilahnya tema-tema lain lah. Ya benar, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga apa ya? Ingin sebenarnya kan dulu kan di event dulu kan tahun sekitar 2010 sampai 2015 kan ada yang namanya band regis. Iya, band regis. Kita insya Allah akan selenggarakan itu, mungkin kita selipkan untuk beberapa band regis agar orang yang pengen apa ya, intinya dia tuh pengen band-bandan tapi nggak ada wadahnya, nggak tahu mau dia manggung kemana. Nanti kita usahakan untuk agar ada band regis biar dia bisa ikut jadi bagian dari Surabaya untuk membangkitkan musik underground di Surabaya. Jadi nanti apa ya, budaya-budaya band regis itu nanti dikembangin lagi pelan-pelan, pasti diusahakan. Sempat terputus Mas ya berarti ya? Sempat terputus beberapa tahun ini soalnya Mas. Apa karena pandemi atau karena apa ya, istilahnya minat band-bandannya menurun atau gimana? Kebanyakan kalau saya lihat dari ini opini saya, kalau dari beberapa tahun ini event di Surabaya itu kalau misalnya dia mengeluarkan poster itu langsung bandnya sudah tercantum semua. Tanpa mungkin ada seleksi dari band regis atau yang lainnya. Jadi kalau setiap ada event pasti langsung bandnya keluar semua. Udah ada line up-nya, ada lengkap semua, nggak ada slot buat band regis atau dan lain-lain. Sedangkan dulu pasti ada mungkin 10 open regis band, 15 open regis band. Nah itu kan juga apa ya, memberikan semangat buat orang, wah aku pengen band-bandan, aku pengen band-bandan, pengen main, pengen band, pengen berkarya. Kan seperti itu. Kalau sekarang kan orang kan mungkin kurang minat karena nggak ada wadahnya. Kalau mungkin dia nggak kenal sama penyelenggara acaranya, mungkin mereka nggak bisa main di event tersebut. Kalau dulu kan pengen main tinggal regis. Nah sekarang nggak ada. Sedangkan semua band itu pasti juga awalnya dari bawah dulu Mas, merintis. Dari kecil dulu ya? Iya, dari kecil dulu merintis, akhirnya dia punya nama karena mungkin karyanya atau brandingnya seperti apa, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi apa ya, bukan karena minatnya yang sedikit tapi wadahnya yang kurang. Kesempatannya yang kurang. Kalau mungkin semangatnya mungkin masih ada. Banyak kok orang yang mungkin jago bermain musik tapi mungkin bandnya pengen bikin event band bergenre underground tapi mungkin dia nggak punya wadah untuk apa ya, tempat untuk kesempatan untuk bermain di suatu event. Jadi salah satu visi misinya Nostalgia ini juga untuk menciptakan ini bibit-bibit band-bandan baru. Kurang lebih seperti itu. Ingin apa ya, biar Surabaya itu penuh dengan musiknya lebih berwarna lagi, lebih punya banyak warna. Itu tertutup untuk kemungkinan itu tertutup apa ya, istilahnya khusus untuk band-band hardcore metal atau luas Mas? Luas sih Mas, kurang lebih gitu. Tapi biasanya ya mungkin kalau event underground seperti ini mungkin ya untuk genrenya ya seperti metal, hardcore, popang dan punk sih biasanya rata-rata. Mas apa ya, istilahnya untuk apa ya, menilai gigs di Surabaya kedepannya gimana Mas? Untuk Mas, kalau harapannya mungkin ya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, mungkin lebih bisa banyak warna musik dalam suatu event di Surabaya, lebih maju lagi untuk Surabaya biar bisa seperti Bandung, Jakarta, biar lebih gede lagi lah acaranya. Karena sebenarnya band Surabaya itu banyak Mas. Dan kita bisa apa ya, bisa gunakan band-band tersebut. Kalau misalnya emang kekurangan band, kan juga band Surabaya kan juga banyak yang berkualitas sebenarnya, cuma mungkin kurang terekspos saja. Kurang terekspos ya? Iya. Mas, untuk ini Mas ya, sedikit mengulas soal band-bandan Surabaya. Untuk tempat sendiri Mas, kalau menurut Mas di Surabaya itu gimana? Apa udah banyak atau masih perlu apa lagi? Sebenarnya tempat di Surabaya itu banyak, cuma mungkin perizinannya yang susah. Entah itu perizinan dari ownernya, atau dari perizinan dari polisinya, itu yang susah.
Punya tempat banyak, cuma emang susah dari perizinannya aja. Mas, untuk tempatnya apakah kira-kira tempat yang dulu sempat di Nostalgila ini bakal dipakai nggak, tempat-tempat dulu yang dipakai buat band-bandan ini terus sekarang udah nggak dipakai gitu? Kira-kira gitu nggak? Kalau dari dulu Nostalgila itu pengennya itu pakai apa ya, venue yang dulu tuh sempat sering dipakai di event-event tahun 2010 sampai 2016. Mana ya, contohnya mungkin, itu Mas? Ya seperti Ubara, Unair, terus Unmer, Mount Castle, kurang lebih seperti itu. Iya, Mount Castle itu. Jadi kita membawakan band-band lama, tapi juga di tempat yang lama juga. Jadi mungkin apa ya, suasananya juga lebih kerasa nostalgianya. Iya, nanti kira-kira gitu nggak nanti? Pengennya, semoga saja bisa dapat izin untuk bisa di tempat seperti itu. Iya, iya. Mas, sedikit bocoran untuk Nostalgila 4 gitu, apa ya, sedikit bocoran tema yang diangkat gitu udah ada nggak Mas? Kalau Nostalgilanya kan sudah berhenti dari sini, kita nanti bikin konsep lagi, dengan konsep baru, mungkin ada beberapa band dari luar kota. Mana itu? Kisaran mana kira-kira? Jakarta, lebih ke Jakarta. Ibu kota ya? Ke ibu kota. Yang dulu sempat, bandnya dulu sempat pernah ke sini. Sempat ke sini, kita coba ajak lagi, mungkin bisa bernostalgia bareng lagi dengan band tersebut, audiennya juga seneng, bisa apa ya, bisa menonton band yang dulu ditonton. Apa itu Mas kira-kira? Boleh tahu nggak bandnya namanya? Nanti setelah event ketiga bakal kita spill nanti. Oke, siap. Kalau kayak gitu nanti di Nostalgila harus datang ke Nostalgila 3, nanti akan kita kasih tahu ya, kasih bocoran dikit ya, untuk mainnya kapan dan di mana ya, nanti ada bocoran untuk bandnya dan untuk bulan penyelenggaraannya kapan diselenggarakannya. Siap. Seperti itu. Ada lagi? Promosi ya Mas? Iya, promosi Mas. Untuk ya, untuk apa harga tiket tuh? Ini kan katanya di setelah event ya? Enggak ini apa? Kalau ini sebelum. Oh sebelum dulu. Sudah ada. Nanti sudah ada lagi. Apa sama ya? Oh gitu. Jangan lupa datang ke Nostalgila chapter 3 karena ini acara terakhir dan bakal ada kejutan-kejutan lain. Mungkin kita bakal umumin sedikit demi sedikit di kedepannya kita seperti apa. Eventnya ada lagi beberapa bulan lagi di bulan apa, dan bakal ada giveaway dari beberapa produk dari UMKM lokal di Surabaya. Untuk harga tiket 50.000 bisa didapatkan di tiket box terdekat. Oh Mas, itu Mas ngelas sedikit Mas. Di sana nanti full acara band atau ada jualan-jualan kayak kaset, kaos gitu? Untuk dari chapter 1 ada beberapa produk lokal, UMKM lokal seperti itu di teman-teman sendiri dulu. Nanti mungkin kedepannya kita bakal coba ajak produk-produk lain. Untuk band-bandannya Mas ada nggak Mas? Kalau band-bandannya juga tetap ada. Mas. Tetap maksudnya tetap jualan merchandise mereka tuh? Biasanya kalau merchandise-nya mereka itu biasanya dititipkan ke booth-booth yang ada di situ sih biasanya. Jadi teman-teman bisa beli di situ ya? Bisa beli di situ kalau misalnya ada. Mungkin biasanya dari band itu buka pre-order sih Mas. Kalau nggak gitu, stoknya itu bisa dibawa ke Nostalgila.